Bagaimana bisa York ada di mana-mana dan membatu, namun kembali bisa untuk menembak Sokka di ruang bawah tanah? Lalu kemudian siapa kira-kira kelompok yang diincar oleh S-Hawk yang menghilang entah kemana? Jadi, mari kita pecahkan. Hiyo Tamagon. Nah, seperti biasa, Tamagon sapa dulu kalian ya. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya, dan segala yang direncanakan hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Yups, jadi kali ini Tamagon akan menghadirkan beberapa pertanyaan yang mengganjal yang berkenaan dengan apa yang terjadi pada One Piece chapter 1078. Sebelumnya banyak sekali yang menarik pada chapter ini, diantaranya Pulau Aegir yang dipastikan akan menjadi medan tempur yang mungkin saja akan lebih dahsyat dibanding pertempuran di Marineford. Dan yang paling membuat takjub kita adalah identitas si pengkhianat di spoiler resmi One Piece chapter 1078 bahwa dia adalah York. Beberapa fans terkejut dengan terungkapnya York sebagai pengkhianat karena di chapter sebelumnya dia diperlihatkan sudah membatu akibat Mero milik Snake. Lantas bagaimana bisa York tiba-tiba berada di depan Stella sementara dia telah membatu? Nah, sebelum kita mulai pelayaran kita hari ini, pastikan kemudi kapal berfungsi dengan baik ya, dan juga konsumsi kalian cukup kuat untuk menemani kita bersama-sama mengarungi derasnya analisa One Piece chapter 1078. Jika sudah, persiapkan diri kalian nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Ada banyak hal yang ganjal yang diperlihatkan dalam chapter 1078. Di antaranya adalah hal aneh di balik terungkapnya fakta bahwa si pengkhianat adalah York, tubuh cloning dari Dr. Vegapunk dengan kode Punk 06. Siapa sangka ya, York yang sejak awal diperlihatkan merupakan tubuh cloning dari Dr. Vegapunk yang paling malas dan kerjanya hanya makan saja. Ternyata punya mimpi yang mind-blowing, sama sekali tidak bisa kita duga. York menyimpan ambisi untuk menjadi seorang Tenryubito sehingga sanggup mengkhianati banyak orang termasuk Stella yang merupakan penciptanya sendiri. Namun tak cuma itu, York bahkan menganggap semua tubuh cloning Dr. Vegapunk adalah pengganggu, termasuk Stella yang merupakan tubuh aslinya. Menurut York sendiri, dunia hanya membutuhkan satu Dr. Vegapunk, dan itu adalah dirinya sendiri. Dia memang benar-benar mewakili apa itu yang namanya keserakahan. Yang membuat banyak dari kita bingung adalah bagaimana bisa York ini berada di depan dari Dr. Vegapunk Stella, sedangkan sebelumnya dia sudah terkena Mero milik Snake dan tubuhnya sudah berubah menjadi batu. Terkait hal tersebut, ada dua kemungkinan jawaban yang menurut Tamagon bisa menjawab pertanyaan tersebut. Nah, analisa yang pertama yakni York telah diubah oleh Snake ke dalam tubuh normalnya. Seperti yang diketahui, seseorang yang terkena teknik Mero dan berubah menjadi batu, maka yang bisa mengembalikannya ke dalam tubuh normalnya hanyalah si pemakai buah iblis Mero Nomi ini. Dan tentu semua fans One Piece ingatkan bahwa York adalah orang yang pertama kali terkena teknik Mero milik Snake di dalam kelompok Usopp dan kawan-kawannya. Nah, setelah Snake berhasil menumpukan Usopp, Franky, Lilith dan juga Pythagoras, maka ada peluang baginya untuk mengembalikan tubuh York ke dalam bentuk semula. Kemudian untuk analisa keduanya adalah York yang terkena Mero-nya Snake bukanlah York yang asli, tetapi hanya sebuah tiruan. Jika Stella bisa membuat 6 tubuh cloning, maka bukan tidak mungkin kan para tubuh cloning tersebut juga bisa membuat cloning atas dirinya sendiri, termasuk juga York. Itulah yang membuat York tidak dicurigai oleh siapapun karena Usopp dan kawan-kawan sudah melihatnya berubah menjadi batu. Nah, menurut Tamagon, situasi yang dialami oleh York saat ini dengan keinginannya untuk menjadi kaum naga langit, ini pun juga benar-benar membuat Tamagon berpikir tentang bajak laut yang bernama Blue Gem pada saat Luffy masih kecil di Terminal Grey. Nah, Blue Gem ini sangat sekali ingin menjadi seorang bangsawan. Ada juga Stelly yang sangat menginginkan masuk menjadi bagian dari bangsawan dunia. Namun bedanya adalah baik Blue Gem dan juga Stelly sama-sama adalah orang yang idiot. Namun tidak dengan York ini yang memang memiliki rencana yang ambisius untuk menjadi seorang Tenryubito, namun bisa untuk merencanakan sesuatu dengan sangat amat matang. Bahkan hingga seorang penciptanya sendiri yaitu Vegapunk yang sangat cerdas tidak mengetahui hal tersebut. Nah, selain tentang York, hal aneh lainnya dalam One Piece chapter 1078 ini adalah diperlihatkan Franky yang tubuhnya hanya membatu sebagian, dan hal tersebut membuatnya tidak kehilangan kesadaran. Tentu kejadian yang dialami oleh Franky terbilang sangat menarik, lantaran semua yang terkena serangan Mero-nya Snake berubah total menjadi patung batu, termasuk Lilith dan juga Usopp. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa Franky tidak berubah total menjadi patung batu setelah terkena serangan Mero-nya si Snake? Yeps, masih ingatkah kalian bahwa chapter
1077 kemarin, Franky sempat memegang bubble yang ditembakkan oleh Lilith. Nah, seperti yang dijelaskan pada chapter 1077 kemarin, bahwa bubble yang ditembakkan oleh Lilith ini merupakan bola yang mengandung air laut. Lilith menembak bubble tersebut melalui senjatanya dengan maksud melumpuhkan A-Snake. Namun sayangnya, A-Snake masih sempat menghindari meskipun sebagian kecil tubuhnya sempat terkena bubble tersebut, dan itu membuatnya melemah sesaat. Menyadari bahwa bubble yang ditembakkan oleh Lilith mengandung air laut, Franky langsung menangkap bubble tersebut dan memukulkannya ke tubuh A-Snake hingga dia terjatuh. A-Snake melemah karena tubuhnya tertindih bubble yang dipegang oleh Franky. Namun dengan gimmick manja khas anak kecil, A-Snake berhasil memperdaya Franky dan membuat pegangannya melemah sehingga bubble yang mengandung air laut tersebut terlebar. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh A-Snake dan dia berhasil membuat Franky menjadi patung batu. Nah, Tambagon menduga bahwa pada saat ditindih tubuh A-Snake dengan bubble, Franky tanpa sengaja sempat menyerap cairan air laut dari bubble tersebut. Ini mirip seperti konsep tubuh Franky yang bahan bakarnya adalah cola. Maka bukan tidak mungkin kan menurut Tambagon Franky sudah menyerap cairan air laut dari bubble tersebut. Namun karena jumlah cairan air laut yang diserap sangatlah sedikit, ini membuat Franky hanya mampu memulihkan setengah dari tubuhnya. Jika pada akhirnya Franky berhasil menyelamatkan diri, maka bukan tidak mungkin kan di kemudian hari dia akan membuat tubuhnya kebal serangan buah iblis dengan cara mencampurkan elemen batu laut atau semacamnya ke dalam tubuh logamnya. Yeps, terakhir hal yang membuat aneh menurut Tambagon di chapter 1078 ini adalah diperlihatkannya S-Hawk yang tiba-tiba berlari meninggalkan ruang kontrol laboratorium. Padahal sebelumnya dia sedang bertarung melawan Zoro dan juga Kako. Nah, Rob Lucci mengatakan bahwa mungkin saja S-Hawk ini mengubah target buruannya. Dan bukan tidak mungkin dia mengincar kelompok yang lebih lemah. Saat ini kelompok yang masuk kategori lemah adalah kelompok Nami dan juga kelompok Nico Robin. Nami sendiri diperlihatkan sedang mengevakuasi Edison yang terluka parah akibat diserang oleh S-Hawk. Sementara Nico Robin bersama dengan Chopper dan juga Atlas sedang menuju ruang bawah tanah yang di sana merupakan tempat Stella dan juga para agen Chip Purple disekap. Oke, jika memang S-Hawk diberi misi untuk membunuh semua tubuh cloning dari Vegapunk, maka kelompok yang kemungkinan besar diserang oleh S-Hawk ini adalah kelompok dari Nico Robin. Alasannya sederhana, karena saat ini Nico Robin dan kawan-kawan sedang menuju ke ruang bawah tanah, tempat di mana Stella dan para agen Chip Purple disekap. Nah, untuk menjaga rahasia York sebagai pengkhianat tidak terungkap, wajar bila kelompok Nico Robin menjadi target serangan S-Hawk berikutnya. Apalagi hanya kelompok Nico Robin saja yang sebelumnya belum diserang oleh Serapi manapun, meski di dalam kelompok mereka ada Atlas. Nah, sebenarnya jika kalian perhatikan dengan teliti, S-Hawk sepertinya tidak menghilang ataupun berlari ke suatu tempat, namun S-Bear lah yang mengirimkannya ke suatu tempat dengan menggunakan kemampuan buah iblis milik Kuma, yakni Nikyu Nikunomi. Bisa kalian lihat pada efek yang berada di dalam panel ini yang memperlihatkan seperti tanda yang sangat mirip dengan Kuma yang pernah melempar beberapa orang dan itu pun menghilang. Nah, jadi Tambagon rasa kemampuan buah iblis milik S-Bear lah yang menyebabkan S-Hawk ini hilang dan pergi ke suatu tempat yang dimana tempat tujuan dari S-Hawk ini adalah ruang bawah tanah, karena S-Bear bisa jadi diberi perintah untuk menteleportasi salah satu Serapim oleh S-Yor karena dia sudah mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang pengkhianat dan bertujuan untuk jaga-jaga agar jika ada orang lain yang masuk ke dalam ruang bawah tanah, maka mereka akan segera langsung dieksekusi oleh Serapim S-Hawk. Gila betapa cerdasnya York ini, bukan? Yap, jadi sekian saja ya pembahasan mengenai analisa Tambagon mengenai chapter 1078. Bagaimanakah menurut kalian dengan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal tersebut? Mungkin dari kalian punya pendapat ataupun teori liar mengenai hal ini? Bisa tulis di kolom komentar ya, dan silahkan berdiskusi. Yap, jadi sekian saja pelayaran kita hari ini. Kita akan menuju pulau berikutnya untuk teori liar selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi untuk diperdebatkan. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya nakama. Dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.